teman-teman bikin batik, beli batik di Jogja, itu udah kelasnya dunia. Promosi saya gitu. Apalagi bikin sendiri. Ya sekarang gini, kalau Anda nunggu orang-orang teman-teman tertarik, sampai kapan? Persoalannya kan gitu, Anda harus membangun sistem. Banyak orang itu semakin kesini kok belum bisa membedakan mana yang namanya tekstil bermotif batik, mana itu batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Musa Asari. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya, diberikan komentar yang positif supaya channel Musa Asari semakin berkembang. Alhamdulillah hari ini teman-teman virtual yang luar biasa yang selalu setia di channel Musa Asari, kita mau ngobrol-ngobrol santai hari ini. Dan alhamdulillah Prof Musa, apa kabar hari ini Prof? Sehat baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita kedatangan salah satu tamu dari Gen Z hari ini. Minggu lalu ya Prof, kita sudah membahas tentang Gen Z, entrepreneur, seperti itu. Kenapa Gen Z takut menjadi seorang entrepreneur dan kebanyakan Gen Z menjadi seorang pekerja. Nah kali ini kita langsung menghadirkan ya kalangan Gen Z yang merupakan pelaku UMKM. Selamat datang Mas Faiz. Selamat Mbak, salam cantik Mbak. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini menarik nih Mas Faiz dan Prof Musa. Kita kemarin kan ngobrol panjang lebar dengan Prof Musa terkait Gen Z yang kenapa sih kok takut menjadi pelaku UMKM? Kenapa kok kebanyakan tertarik menjadi seorang karyawan? Padahal Prof Musa minggu lalu sempat menyampaikan ya Prof, menjadi karyawan itu tidaklah freedom gitu ya Prof. Kita terikat. Tapi ini menarik teman-teman. Mas Faiz ini adalah salah satu percontohan gitu ya, percontohan Prof di Kota Yogyakarta yang sudah mendalami bisnis atau UMKM di sini. Nah, mungkin Mas Faiz bisa cerita-cerita ya Prof di sini kepada teman-teman Musa Asari Channel gitu. Monggo Mas Faiz, kapan dimulai bisnis ini gitu. Iya. Gini, Prof, Mbak Rindi, saya ini sebetulnya memulai usaha batik itu ya mempunyai privilege tersendiri. Privilege-nya itu karena bapak saya usaha batik. Nah, usaha batik bapak saya itu dimulai sekitar tahun 99-2000. Nah, bapak saya terus berjuang usaha itu, sempat naik drastis, kemudian turun drastis itu ketika saya mau masuk SMP. Bener-bener turun itu. Nah, kemudian saya mulailah membantu bapak itu belajar mengenai batik, mulai asal coret-coret batik dulu itu kelas 1, mau naik kelas 2, kemudian mulai serius kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu saya udah nggak mau lah namanya main-main, itu udah mendingan di rumah mainannya sama canting, sama pewarnaan. Akhirnya lama-lama kok seneng terus. Akhirnya masuk SMA sampai pada kelas 2 naik kelas 3 itu udah tak seriusi, kayaknya ini deh yang nantinya akan jadi salah satu apa ya kalau dalam bahasa Jawa itu cagak lah batu loncatannya di sini. Awalnya gitu. Nah, kemudian saya kuliah sambil mendalami batik itu, dan saya sangat tertarik dengan salah satu pewarnaan alam yang namanya indigo vera. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Nah, di situ saya semakin tertarik. Mulai mau lulus tahun 2022 kemarin, bapak saya udah bilang, peganglah wis usaha ini. Biar bapak saya itu aktif di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mulailah saya pegang itu. Kemudian dalam usaha ini kan kok lihat teman-teman saya kok mau nggak mau jadi pengusaha. Kenapa gitu loh? Kok maunya jadi pegawai aja. Nah, tak tanya-tanya, kok teman saya mau jadi pegawai karena pengen penghasilan yang pasti gitu loh, yang pasti. Nah, ini saya padahal butuh partner sebenarnya. Nah, di situ ya wis
saya harus mulai memang betul-betul sendiri. Saya mulai sendiri menciptakan motif itu, ikut dulu semi kontemporer, motif-motif batik yang tidak meninggalkan unsur klasik, misalkan ada parang, ada kawung, itu saya kombinasi dengan motif-motif modern khasnya anak-anak muda. Akhirnya saya mulailah, teman-teman yang mau wisuda, saya bikin promo itu, saya bikin promo. Batik ini di Indonesia, dunia udah mengakui kalau batik satu-satunya batik itu dari Indonesia. Kemudian belum lama kota batik dunia itu sekarang Yogyakarta. Wow, Itu amazing kota ya Prof. batik Ya. dunia. Luar Kota biasa. batik dunia itu Di Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman bikin batik, beli batik di Jogja, itu udah kelasnya dunia. Wah, promosi saya gitu. Apalagi bikin sendiri. Harganya nggak mahal-mahal banget. Jadi satu dunia yang punya dirimu sendiri atau keluargamu sendiri. Akhirnya banyak tertarik itu. Iya. Teman-teman untuk wisuda kan biasa untuk foto itu kan sekeluarga. Tak bikin di situ. Wah, itu udah mulai rame, Akhirnya getok tularnya di situ. Teman-teman di luar daerah, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, akhirnya banyak pesen per keluarga itu. Nah, mulai sekarang lah ya omsetnya sekarang lumayan lah daripada yang dulu. Oh, Ya. oke. Gitu di internal sendiri. Selain itu ya saya alhamdulillah punya kesempatan karena berjejaring dengan teman-teman. Sekarang ini malah lebih banyak diundang keluar untuk ngajari batik. Oh, Gitu sih singkatnya Prof, Mbak Rindi. ya. Oke. Tapi jangan sampai terus disuruh ngajar kemana-mana, dunia usahanya turun. Itu jangan sampai ke situ. Iya. Ya. Sebab kalau nanti Anda menikmati diundang ke sana kemari, tapi bisnismu turun, wah itu kehilangan besar itu. Nah, itu yang sebenarnya saya takutkan. Iya. Saya takut di situ. Karena memang sampai sekarang pun saya belum ada partner gitu loh untuk ayo kita joinan. Kita misalkan ada teman yang merger deh, kita kembangkan bersama menjadi sebuah, kan ini masih usaha UMKM, kita pun jadi CV lah atau PT gitu. Tapi teman-teman masih belum tertarik. Ya sekarang gini, kalau Gitu loh. Anda nunggu orang-orang teman-teman tertarik, sampai kapan? Persoalannya kan gitu, Anda harus membangun sistem. Kalau Anda nggak punya sistem, nanti bisnisnya menurun, menikmati diundang kemana-mana, wah itu suatu kerugian yang besar. Iya juga sih. Ya itu adalah salah satu Challenge ya. challenge-nya. Dan membangun kerjasama itu nggak mudah. Kalau Anda membangun kerjasama dengan orang yang tidak sejiwa, malah ribut ke dalam, nggak rampung-rampung, malah bangkrut bisa terjadi. Ya, karena nggak gampang itu membangun kerjasama dengan orang. Kalau jaringan kan tetap orangnya di luar. Betul. Ya, tapi kalau sudah mau bangun perusahaan bersama, itu nggak mudah. Ya, Ya. jadi menurut Prof nih, untuk saya masukkan itu berarti lebih baik saya sendiri saja gitu ya. Gini, caranya membangun sistem. Jadi contohnya, Anda menjadi pimpinan kan di perusahaanmu kan? Iya. Orang nomor 1 lah. Oke. Jangan semua pekerjaan ditangani sendiri. Anda butuh akuntan supaya pembukaannya bagus, angkat akuntan. Anda supaya pemasarannya maju, angkat pemasaran. Jangan semua ditangani sendiri. Apa yang bisa dikerjakan sendiri? Nggak ada. Saya nggak pernah ngerjain sendiri, Mas. Ngapain ngerjain sendiri? Ya, buat saya itu kerugian besar kalau saya terlibat yang teknis gitu. Jadi marketing ada orangnya sendiri, ini akuntansi ada sendiri. Ya, Anda harus membangun itu. Kalau Anda nggak membangun itu, wah, jangan-jangan Anda menjadi gensi yang berhasil, tapi hanya sampai pada tahap tertentu. Iya. Nggak bisa jadi gensi yang menjadi pengusaha yang top nantinya. Ya, itu sistemnya harus dibangun. Oke, artinya ini ya Bapak ya, berani mengambil resiko untuk bersinergi, ya kan Bapak ya, artinya nggak bisa kita mengerjakan sesuatu itu sendiri ya teman-teman. Dan menarik ini Prof, karena Mas Faiz ini kan bisnisnya dalam bisnis batik. Nah,
kita mengingat lagi ya, recall gitu ya. Prof Musa dulu kan juga awal mula apalagi Prof Musa tuh berasal dari Pekalongan ya, teman-teman yang belum tahu. Di situ kita tahu adalah kotanya batik gitu. Artinya kalau Jogja di sini saat ini menjadi pusat atau dunianya batik, Pekalongan jangan sampai kita tutup mata. Nah, Prof Musa pada awalnya juga bisnisnya batik, tapi sempat violet ya, Prof, ya, project untuk usaha batiknya. Nah, ini menarik. Ya, ada korelasi dengan Mas Faiz itu bagaimana sih Prof dulu kok bisa kok jadi violet gitu, karena Mas Faiz juga mungkin ada hal yang menjadi challenge saat ini gitu, bisa diceritakan. Saya dulu ketika memulai batik kan saya dari broker, bagaimana saya menjual batik itu ke orang lain lewat pemasaran lah. Nah, batik Pekalongan itu saya kan punya kenalan hampir seluruh wilayah Indonesia kan, di daerah-daerah. Teman-teman yang baik itu saya kirimi batik untuk bisa dijualkan di daerahnya masing-masing. Itu tahun berapa ya, Prof? Di tahun 73, 74. Oh iya. Udah lama. Udah lama sekali ya. Jadi ketika itu saya berharap pemasaran batik di kota-kota itu bisa berjalan. Tapi ya bukan saya menjelek-jelekan orang lain ya. Tetapi untuk bisa amanah kan nggak gampang. Jadi batiknya saya kirim, tapi uangnya nggak kembali ke saya. Jadi ini persoalan bagaimana saya bisa mengontrol jaringan itu yang menjadi tekor masalah. Ya, Prof ya. Ya bukan hanya tekor, mereka nggak sampai nggak bayar kan, sehingga jadi pailit kan. Jadi kita tidak punya sistem kontrol, sehingga saya semua aja asal teman tak kirimin, karena saya mengejar omset. Tapi omset tidak akan tercapai karena uangnya nggak kembali. Ya. Apa pada saat itu, Prof, mohon maaf, apa belum ada sistem sinergi seperti yang Prof katakan tadi, belum punya tim marketing, belum? Ya marketingnya kan masih ditangani sendiri, uang masih namanya masih belajar seperti ente sekarang. Kan kamu kan Anda kan mesti tangani semua sendiri. Iya. Dan tahun 70-an lah itu. Nah, jadi sekarang begitu ini jalan membaik kan mulai dilepas. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Tidak semuanya ditangani sendiri. Tapi ditangani sendiri di awal itu harus. Karena Anda kalau nggak menangani sendiri, nggak tahu kontrolnya. Anda kan punya karyawan pekerja. Kalau nggak tahu, bagaimana mengontrol kualitas pekerja? Tapi dengan kita tahu di lapangan, saya juga tahu di lapangan. Jadi kalau ada karyawan saya nggak benar, saya bisa nasihatin, bisa luruskan. Jadi itu sistem itu nggak gampang ya. Anda harus belajar betul manajemen yang bagus sehingga sistem itu efektif. Karena efektif, tinggal bisa mengatur kemana-mana sehingga semuanya bisa jalan. Ini yang sering orang tanya sama saya, kenapa bisa guru besar, bisa jadi pejabat, bisa jadi pengusaha. Itu dikira saya hebat, padahal nggak hebat. Hebat saya cuma kalau bisa disebut hebat karena saya bisa memanage orang. Nggak hebat tapi sangat hebat. Oh, ya. Nggak hebat tapi sangat hebat, teman-teman. Ya itu, hanya bisa memanage orang dan tahu orang itu, saya milih orang itu ini harus diterapkan di sini dan sukses. Jadi yang bekerja itu sebenarnya sistem, bukan aku pribadi. Saya sering bilang, saya ini kayak polisi lalu lintas yang patung lalu lintas itu loh. Jadi patung lalu lintas yang dipasang di pinggir-pinggir jalan supaya orang takut. Jadi rupanya saya bisa membangun sebuah sistem di mana saya itu seperti hadir di perusahaan. Meskipun fisik saya nggak hadir, tapi jiwa saya hadir. Nah, ini menjadi kontrol buat mereka. Tapi saya senang Anda sudah memulai dan sekarang harus hati-hati. Anda harus jangan berhenti sampai di sini, jangan sampai bangkrut loh. Kalau bangkrut nggak apa-apa, kalau sebentar aja, sehari atau 2 hari lah. Atau janganlah. Nah, jangan ya sudah. Jangan sampai ada revolusi ini, Prof. Revolusi mental, bukan revolusi mental, tapi mental. Iya, kayak kemarin saya bilang, jangan kalau bangkrut sekedar bangkrut fisik, materi bolehlah. Tapi jangan sampai bangkrut jiwa. Nah, itu. Jangan sampai bangkrut pikiran, itu. Tapi begini Mbak Indi, Prof. Tantangannya di dunia batik itu. Ini yang banyak orang tidak tahu sebetulnya. Oke, bisa diceritakan ya. Yang saya juga
sejak dulu gram. Apa gram? Saya gram. Oh, dengan gram. Geram, Prof. Bukan garam, Bahkan Prof. Apalagi Geram, ya, dengan gitu ya. teman-teman sebaya yang dikenal selalu inginnya instan. Nah, saya bukan menolak teknologi ya, tetapi banyak orang itu semakin kesini kok belum bisa membedakan mana yang namanya tekstil bermotif batik, mana itu batik. Oke. Nah, itu adalah tantangan tersendiri bagi Ya. pengusaha batik sebetulnya. Padahal kan batik sendiri itu mba sama tik gitu loh, melempar atau menulis titik-titik di kain ombo gitu, mba. Padahal batik itu kan ada unsur lilin malam, kemudian ditulis ataupun dicap. Nah, sekarang kan banyak teknologi digital printing Ya. yang udah jadi dan di situ ini batik. Oke. Ini batik. Memang karena di situ Motif terkenalnya batik. motifnya ada kawung, ada parang, Iya. megamendung, bunga-bunga dan lain sebagainya. Nah, yang saya pakai ini asli batik. Itu ini batik tulis. Ini batik cap. Batik cap. Itu cara kita membedakan batik tulis, batik cap, printing itu gimana, Mas? Cara membedakannya kalau saya, Atau punya contohnya hari ini bawa mungkin? kalau contoh saya bawa sih Mbak, tapi ini khusus yang batik tulis aja pakai Oke. warna alami. Mungkin kita bisa lihat ya. Ada. Oke. Nah, ini ya, ini termasuk apa? Kalau ini memang asli batik. Ini asli batik. Ini asli batik, ini yang saya belajar lah sejak awal itu Iya. pewarna alami indigo vera. Oh. Indigo vera itu Mungkin menghasilkan bisa ditonjolkan ke warna kamera, biru seperti biar ini. teman-teman bisa melihat Nah, jenisnya, kualitasnya. ini memang ini betul-betul murni batik tulis. Oh. Jadi yang misalkan banyak yang dijual murah banget itu bukan batik sebenarnya. Lalu apa itu, Mas? Kalau bukan batik? Itu hanya tekstil bermotif batik. Oh gitu, bisa seperti itu ya? Iya, bahasanya saya menyebutnya seperti itu. Itu tekstil yang bermotif batik. Ya. Nah, itu tantangan tersendiri. Bahkan udah jadi baju dengan murah, Iya. katakanlah Benar. 400.000 itu udah bagus banget misalkan. Iya. Padahal itu bukan batik. Itu di printing ya. Itu Itu di printing. Nah, itu tantangannya sendiri. Sebetulnya kayak gitu di dunia batik tuh. Tapi gini, Mas dan Prof Musa, kita saat ini melihat pasar ya, orang-orang lebih menyukai yang model batik yang fashion ya. Dan kebanyakan batik-batik fashion itu juga banyak yang di printing dan pasarnya itu banyak. Dan saat ini kan penjualan itu kan via online yang banyak ya daripada konven. Nah, kebanyakan teman-teman ini mohon maaf ya kalau kita membuat sebuah desain batik yang kita masih idealis dengan dengan yang dikatakan oleh Mas Faiz, apakah itu tidak memperlambat pemasaran, Mas? Atau menurut saya gini, Mas Faiz kan Gen Z nih, otomatis lahir di kehidupan yang penuh dengan kecanggihan teknologi ya, beda dengan zamannya Prof Musa dulu ketika mengawali sebuah bisnis batik, artinya mulai dari diri sendiri, itu pun masih konvensional, nggak dibayar, nggak tahu cara menagih atau memviralkan ya Prof ya. Mungkin kalau saat ini Mas Faiz ada temannya yang tidak bisa diajak kerja sama, nggak berani bayar, bisa viralkan gitu. Kalau dulu kan nggak bisa ya Prof Musa ya. Nah itu gimana Mas Faiz tantangannya seperti itu? Kenapa tidak memanfaatkan momen, oke, saya ini Gen Z gitu, saya bisa memanfaatkan Gen Z era ini untuk memasarkan bisnis saya gitu. Kalau itu pun sebenarnya juga dilakukan sih Mbak. Iya. Tapi kalau berbicara yang tadi yang Mbak Rindi, yang suka instan kemudian tekstil bermotif batik itu, bagi saya gini Mbak, batik ini yang sudah saya pelajari dari beberapa guru-guru batik, kemudian ngobrol dengan orang-orang tua yang betul-betul memahami batik, belajar melalui buku-buku batik. Di situ kan saya menyimpulkan bahwa batik ini marwahnya bangsa Indonesia loh. Wow, luar biasa. Bagi saya ya, Prof. batik ini marwahnya. Ketika Tiongkok dengan tekstilnya bisa digital printing, tetapi tidak ada
khasnya Indonesia di situ. Nah, ini menarik, Prof. Kita udah larinya ke Tiongkok nih, Iya. Prof. Ya mungkin nanti Misalkan. banyak sudut pandang dari Prof Musa ini. Misalkan juga di India itu, tapi kan kita nggak punya itu loh, khasnya itu loh. Khasnya apa? Sedangkan yang punya ilmunya itu kita, bangsa Indonesia. Yang punya caranya itu kita. Kalau semua lari ke situ, siapa yang akan melestarikan? Iya. Itu tantangannya yang terbesar itu di situ. Bagi saya pribadi, Oke. terutama berbicara dunia batik. Itu jangan ngeri-ngeri di situlah persaingannya. Tapi gini Mas, semuanya tergantung pasar. Ya. Jadi sekarang kan orang awam nggak tahu tuh apa itu tekstil motif batik dan apa Iya. itu batik tulis kan. Orang hanya tahu bahwa ini tekstil motifnya batik, menarik karena dengan pewarnaan yang serba teknologis lah ya ya. langsung jadi itu. Iya, dan dia minta berapa saja bisa dipenuhi dalam waktu yang cepat. Tapi kalau batik tulis kan nggak bisa, Oke. ya toh. Dan kedua, kalau kita lihat kenyataannya, salah satu kelemahan batik itu kan berhadapan dengan mesin cuci. Mana ada batik yang asli yang berani menghadapi mesin cuci? Harus dikucek manual ya, Oke. Prof ya. Iya, itu biasanya. Maka ini kan tantangan buat pembatik. Iya. Kalau ini bisa ditembus tantangan itu, saya kira batik tidak akan kalah. Tapi sekarang kan industri-industri besar itu dengan teknologi yang maju, kayak batik keris kan banyak yang printing kan. Iya. Semua dihabisin oleh di situ harga murah. Nah sekarang harus ada kiat kan. Gimana pasar batik yang asli itu seperti milik penjenengan itu tetap moncer terus, pasarnya lebih besar terus gitu. Melakukan inovasi lagi dengan memanfaatkan posisi kecanggihan teknologi di saat ini luar biasa ya berkembangnya biasa. ya. Artinya saya melihat Mas Faiz ini punya potensi ya, Prof ya. Iya. Punya potensi Ya, untuk mengembangkan. banyak yang harus dia lakukan. Manajemennya saja kalau untuk maju ya masih harus dibenahi atau jaringannya aja masih harus dibenahi, marketingnya. Iya. Ya, ini semua kalau dibangun, dibenahi pelan-pelan, apalagi beliau kan belajar ilmu batiknya sendiri ya. Iya. Itu tentu akan kuat. Tapi kalau di sektor ini Anda nggak kuat, nanti punya anak 1, 2 meleret terus. Berhenti di situ ya. Berhenti. Jadi akhirnya ya mengalami kemunduran. Iya. Jadi Anda harus maju terus, sistemnya harus maju, dan teknologi yang dipakai juga harus maju, dan sistem pemasarannya juga harus baik, supaya bisa mengglobal. Kalau enggak, Anda menjadi pengusaha batik, tapi ya UKM terus, sampai hari kiamat. Kan ciloko gitu ya. Jadi harus dibenahi, Mas. Kalau Anda bisa benahi, wah, ini Gen Z yang Luar biasa. masa depan. Dan ada yang menarik tadi Prof di awal sekilas Mas Faiz menyampaikan begini teman-teman. Sebenarnya Mas Faiz ini bukanlah seorang founder atau yang mendirikan awal Prams Batik ini. Artinya bisnis keluarga yang diteruskan dari bapaknya ke beliau gitu. Artinya ada privilege di sini yang disampaikan oleh Mas Faiz. Nah, kalau berbicara privilege, memang ada untungnya. Ada untungnya ketika kita gagal, artinya kita masih ada backup-an. Tapi Prof Musa minggu lalu pernah mengatakan bahwa punya privilege itu nggak selamanya menyenangkan gitu, karena ada beban juga di situ, beban moral kalau kita misalkan gagal ya, dan kita tidak mampu bertarung dengan banyak orang di luaran sana, kita nggak punya daya dan upaya gitu, kelebihan, maka percuma juga gitu. Nah, bagaimana tantangan Mas Faiz selaku orang saat ini yang punya privilege dalam bisnis ini yang tinggal meneruskan, tapi tantangannya luar biasa banyak, mengingat ya di Jogja ini kita katakanlah, tadi Mas Faiz mengatakan gini ya Prof, bahwa di Jogja ini adalah pusatnya batik, dunianya batik saat ini. Berarti saingannya Mas Faiz banyak banget dalam industri batik. Dan mengingat Mas Faiz ini masih sangat idealis ya Prof, sangat-sangat idealis. Nah, bagaimana itu tantangannya untuk bersaing dengan pasar-pasar modern yang orang-orang tuh udah running jauh gitu, udah sampai pemasaran sampai Tiongkok, sedangkan Mas Faiz saat ini masih berpikir
saya pengen menghidupkan lagi batik tulis ini yang punyanya Indonesia, punyanya Yogyakarta, diakui di mata dunia, tetapi Mas Faiz belum berusaha untuk mencoba gimana sih menuju itu pemasarannya gitu. Gini Mbak, kalau selama ini pemasaran saya, ini kan yang jelas target pasar itu tidak seperti saya ngelempar jagung, semua ayam akan mematuk. Tetapi kan saya ini juga memilih target. Saya, pasar yang untuk tulis ini ya jelas Kak. Pasti kelas menengah ke atas. Kemudian kalau yang cap-cap, saya cap kan kalau menjual cap sekitaran udah jadi baju saja seperti ini 200.000. Oh segitu 200.000 ya? 200.000, 250. Sejenis bahan Udah jadi baju, iya. Iya. Itu pun sudah bisa saya press, saya sudah untung, sudah dihitung semuanya, sudah profit. Gitu loh. Itu ya untuk kelas menengah. Tapi kalau untuk yang misalkan kain-kain saja dengan harga paling murah 175 menjadi sebuah sarung cap batik gitu, itu juga saya jual. Jadi saya target pasar ini saya sudah kelompokkan. Jadi khusus tulis ini ya saya harus menjual dengan gaya promosi kelas menengah ke atas. Kemudian kalau untuk sarung-sarung batik itu ya dengan bahasa marketing ya untuk target saya yang di sarung-sarung itu. Seperti itu Mbak. Nah, kalau masalah yang ya terkait idealisme saya, kenapa saya ini tetap saya pegang teguh. Ya saya menganggap yang itu tadi. Kalau habis ini batik, semuanya diprinting, selesai kita. Hanya tinggal sejarah gitu. Hanya tinggal sejarah. Sedangkan dunia sekarang pun kan bergerak ke eco-friendly katakanlah. Yang diprinting itu kan nggak mungkin warna alam. Printing itu pasti warna sintetis. Dan itu juga akan merusak lingkungan. Sedangkan dunia hari ini kan bergerak ke eco-friendly. Nah, disitulah yang saya kejar sebetulnya. Mungkin tidak 1-2 tahun ke depan. Bisa 5 tahun ke depan. Yang dunia ini akan bergerak kembali lagi ke eco-friendly. Saya itu melihat potensi pasar seperti itu Mbak. Jadi enggak yang 1 tahun, 2 tahun ke depan. Ini kan sudah pemasaran yang biasa saja dulu. Tapi potensi ke depan kok sepertinya ini memang harus itu. Dan saya memang mempertahankan. Nah, teknologinya hari ini saja yang memang langsung digital printing. Tapi belum ada katakanlah. Sekarang bikin stempel. Itu kan sekarang banyak yang masih manual. Kenapa mesin tidak bergerak ke situ? Sekarang kan belum muncul. Sehingga kalau orang mau buat motif bermacam-macam dengan stempel batik itu kan bisa. Nah, itu bisa lebih cepat. Toh juga orang yang ngecap di tempat saya itu sehari bisa sampai 20-30 kain. Dengan ukuran 2 meter sampai 2,5 meter. Itu sehari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu di tempat saya itu bisa segitu. Paling maksimal mengejar. Artinya kan produksi seperti cap saja udah bisa gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk batik tulis yang betul-betul manual memang betul lama banget. Makanya saya juga di dalam usaha ini kalau khusus untuk batik tulis belum berani manggil kembali seperti bapak saya dulu tukang batiknya di rumah. Tapi saya lebih baik, Mbak, Bu, saya store, kerjakan di rumah aja semaksimal mungkin. Itu kain segini 3 hari. Yang model gini ya? Model gini 3 hari. 3 hari. Satu kain itu. 3 itu hari memang lama. Karena betul-betul home industry ya? Betul-betul home industry. Oke, Mas Faiz, saya mau tanya nih. Teman-teman juga pasti penasaran. Pemasarannya Mas Faiz berarti sejauh ini sudah sampai kemana saja? Lalu apakah dari waktu ke waktu omsetnya itu naik atau menurun nih? Apalagi kemarin sempat pandemi COVID ya, Prof ya? Pemasaran saya ini sudah sampai ya tidak hanya seputar Jogja, malah di Jogja sendiri
sedikit kalau di Jogja sendiri, tetapi lebih banyak ke Sumatera, ke Kalimantan, bahkan ke Jayapura. Kalau yang luar negeri sudah ada yang pesen? Luar negeri itu belum. Mungkin bisa sharing nih sama Prof. Musa ya. Itu yang saya kejar. Ya pelan-pelan lah. Luar negeri. Ya. Karena kalau ketika saya pameran itu kan lebih banyak ke shawl yang saya pamerkan itu dibeli sebenarnya sama bule-bule. Nah, tapi untuk mengejar ke sana ini yang pengen banget dan saya betul-betul usahakan itu, terutama kayaknya kalau bule-bule ini lagi seneng shawl deh sekarang ini. Tren 1-2 tahun ke depan ini. Dan itu eco-friendly. Mereka nggak mau seperti warna sintetis yang memang saya juga bawa ada. Itu mereka nggak mau. Betul-betul menolak kalau bule. Mereka maunya yang kesadaran lingkungan mereka baik. Idealis banget gitu ya. Betul. Bule itu saya pengalaman baru 1-2 bulan kemarin itu saya ada pameran di Mall Malioboro, ikut namanya pameran The Lockstop dari Pemkot. Jujur kalau lokal-lokal gitu kain-kain saya belum laku, tapi lakunya saya itu ada di shawl. Itu lumayan itu sehari, meskipun cuma laku 6-7 maksimal 10. Itu kan shawl saya cuma jual 150-200. Itu bule-bule. Saya adakan shawl yang sintetis, memang saya sengaja. Ini bule, not good, it is bad. Mungkin dia bilang ini jelek banget, tapi this is batik natural color, saya bilang gitu. Oh really? Yes. Nah, dia langsung tertarik, banyak itu, ambil 2, ambil 3. Loh ternyata londo wae. Kan bule-bule aja ini memang seneng mengapresiasi ya. Eco-friendly. Makanya nih ya gitu sih Prof. Ya. Gitu Mbak. Oke, berarti ini Prof, kalau menurut pandangan Prof Musa sendiri untuk bisnisnya Mas Faiz ini, apakah nanti ke depan cenderung pemasarannya itu ke, tadi kan targetnya adalah kalangan menengah ke atas ya, dan kalau melihat dari gambaran yang disampaikan oleh Mas Faiz tadi bahwa banyak kan orang luar yang membeli karena lebih menghargai sebuah karya seni. Apakah memang orang Barat itu melihat sesuatu itu dengan seni ya Prof ya, sudut pandangnya karena gitu? Atau mereka kesadaran lingkungannya tinggi. Yaitu obat batik yang seperti di industri itu kan kimia kan. Kimia. Dan itu merusak lingkungan. Kalau yang batiknya dia ini kan pakai warna alam. Sehingga nggak merusak lingkungan. Nah, cuma problemnya sekarang ini pasar dia sebenarnya kalau ramah lingkungan itu orang-orang terdidik dan orang-orang bule-bule yang dia. Karena orang Indonesia nggak peduli itu. Bukan bule Pak D ya? Bukan bule Pak D, betul Pak. Takutnya nanti teman-teman maksudnya bule Pak D kali ya, kan di Jogja gitu ya Prof. Iya. Jadi kalau yang orang kita itu kan murah yang penting. Barangnya murah ya sudah dia beli. Apakah itu obatnya pakai obat kimia atau ramah lingkungan nggak peduli dia. Nah, karena itu marketingnya tentu berbeda dari 2 segmen ini. Jangan disamakan, menjual sama orang bule beda dengan menjual orang dalam negeri sendiri. Nah ini perlu dipelajari. Ya. Kalau nggak dipelajari, nggak bisa mendunia dia. Ada tipsnya nggak Prof mungkin? Ya tadi, kelebihan yang disukai oleh pasar luar negeri itu kan warna alam. Eco-friendly. Nah sekarang bisa nggak warna alam itu dijadikan kelebihan produk yang sekaligus memenuhi pasar yang luas? Itu persoalannya. Persoalan dia sekarang. Jadi dia bisa menggunakan pewarna alam, tapi belum bisa menjaring pasar yang luas. Jadi itu soal yang berbeda antara batik dengan warna alam, dengan batik dengan warna kimia. 2 hal yang berbeda dan pemasarannya juga berbeda. Nah ini yang perlu beliau lakukan ya sebagai
Gen Z yang perlu kita maju ke depan, ini harus dilakukan. Dan ya banyak yang sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan kan. Ya. Itu saya kira. Untuk Gen Z ya. Nah, mengingat nih, Mas Faiz ini lagi-lagi kan adalah kalangan Gen Z, mewakili atau representatif kok jadi belibet ya teman-teman ya, perwakilan gitu ya dari kalangan Gen Z. Dan mungkin ada semacam pesan untuk teman-teman kalangan Gen Z, yuk dong berani untuk menjadi seorang pembisnis gitu, jangan takut, jangan melulu harus ada di zona nyaman, zona aman, menjadi seorang karyawan, karena menjadi seorang pembisnis tuh menyenangkan loh gitu. Pesan ya untuk teman-teman Gen Z ya, kalau mau merdeka dari diri sendiri ya jadilah pebisnis. Itu sih Mbak pesannya. Wow. Apa kurang panjang? Saya ini termenung gitu ya Prof ya, luar biasa ini Gen Z kita saat ini yang hadir sangat-sangat memotivasi dan menjadi inspirasi untuk teman-teman Gen Z lainnya ke depan. Juga kita berharap ya di podcastnya Prof Musa ingin lagi mengundang teman-teman kalangan Gen Z. Artinya saya berharap tidak hanya satu Mas Faiz, tapi ada beberapa Mas Faiz juga gitu yang ternyata tidak melulu takut menjadi seorang entrepreneur. Saya kira perlu. Jadi kan UKM itu kan banyak sekali, tingkatannya juga banyak sekali. Kalau Gen Z dari berbagai bidang dari UKM itu diundang yang sukses-sukses, mungkin itu bisa menjadi percontohan buat anak-anak muda supaya jangan jadi karyawan ya. Betul. Itu kemerdekaannya hilang. Gitu. Ini kan penting, apalagi kalau kayak Mas Faiz itu punya sistem, punya jaringan, wah bisa hebat ini. Sekarang dibenahi, dia sudah sukses untuk meneruskan perusahaan bapaknya. Tapi dia harus berjuang mati-matian membangun sistem, jaringan, dan segala macam. Dan itu harus dilakukan pelan-pelan. Iya, dan mungkin salah satu bukan bocor ya, bukan bocor halus atau bocor kasar gitu. Tapi tadi di awal atau di tengah-tengah ya, Mas Faiz mengatakan daripada ngebatik yang memang utamanya ngebatik gitu, Mas Faiz lebih banyak memberikan diklat atau pelatihan dan tidak memberikan pelatihan hanya di Jogja saja tapi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, apakah sudah terlanjur terlena ya menjadi seorang pelatih ketimbang menjadi pembuat batiknya gitu? Iya, itu punya kenikmatan sendiri-sendiri ya. Orang menjadi bicara terus mendapatkan perhatian dari audiens dan bisa bergaul dengan banyak orang itu sebuah kebanggaan tersendiri. Nah, dia harus tahu kapan dia memerankan sebagai pengusaha dan kapan dia memerankan sebagai pelatih. Tapi peran sebagai pengusaha enggak boleh hilang, dikalahkan oleh kepelatihan. Karena dia harus menjadi pribadi yang memang nantinya harus pribadi yang besar, yang bisa menguasai semua aspek dari bisnis. Tapi kalau enggak ada jadi pelatih aja, wah kasihan. Janganlah kalau janganlah. Ya makanya jangan. Harus jadi pengusaha hebat. Artinya branding yang diangkat, kita tetap membawa percontohan bahwa ini loh bisnisnya Mas Faiz itu udah sukses banget dan langsung teori dan prakteknya itu berkesinambungan di situ ya Prof ya maksudnya ya. Oke, tetap semangat ya Mas Faiz untuk merintis usahanya. Nanti masukan-masukan dari Prof Musa hari ini bisa dikontemplasi gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, yo. Ini harus segera kita eksekusi. Iya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Mungkin nanti ke depan ya Prof ya kita akan mengundang lagi ya Prof ya. Kalangan-kalangan Gen Z ataupun kalangan-kalangan milenial yang mau bercerita banyak di sini terkait usaha-usahanya, UMKM yang sudah dirintis, jatuh bangunnya gitu ya selama ini. Dan mudah-mudahan bisnis batik Prams batiknya Mas Faiz. Satu lagi Mas, di portofolionya Prams batik itu kan pernah saya lihat ya pernah dipakai batiknya oleh salah satu artis juga ya. Iya. Itu gimana sih prosesnya, itu sejarahnya gimana kok sampai artis sudah pakai gitu? Tadi belum sempat ditanyain ya. Kalau itu sebenarnya yang terbaru sih Mbak. Ya. Nah, sejarahnya kok bisa dipakai, itu dulu memang di workshop saya ini juga menjadi tempat beberapa orang latihan. Oke. Dari mulai mahasiswa, kalau mau tugas akhir itu mahasiswa seni rupa gitu loh. Seni batik itu mereka eksplor belajar warna alam ke tempat saya. Kemudian anak-anak SMK yang PKL di tempat saya.
Nah, terakhir itu artis itu, Iya. dia itu belajar 1 minggu pewarnaan khusus oke. indigo ini. Oke. Nah, itu ya suaminya lah Iya. yang main film, Iya. lupa lah filmnya Oh, apa. oke. Kemudian di situ ya kita kasih kenang-kenangan lah, Iya. kita kasih kenang-kenangan kain. Ternyata suka diposting di Instagramnya. Wow, nama artisnya siapa Mas Faiz? Itu ada Mbak Tara Basro. Tara Basro. Oh, Tahu ya, Tara terkenal. Basro, ya. Tahu ya, Prof ya? Terkenal lah. Promusa saja tahu, Mas saya Iya. Gen Z nggak tahu ya. Yaitu Mas Daniel Adnan yang belajar suaminya. Oke. Luar biasa, sangat menginspirasi dan inspiratif ceritanya hari ini Prof Musa. Mungkin ada closing statement dari Prof Musa untuk Mas Faiz? Iya, tadi kalau orang ingin bisa bergerak dalam segala hal, terutama dalam aspek bisnis batik, dia harus mampu membangun sistem. Kalau tidak, sulit mau maju sampai ke tingkat yang multidimensional. Dia hanya bisa jadi tukang warna ya dari awal sampai akhir itu aja. Tapi aspek-aspek lainnya nggak bisa dikembangkan. Jadi itu tadi yang saya bilang, mulailah dengan membangun sistem. Kalau Anda nggak membangun sistem, semua dikerjakan sendiri. Dan itu kemampuannya terbatas. Perkembangannya juga terbatas. Jadi ini yang harus dirubah dari Mas Faiz. Ya. Luar biasa ya, sangat terinspirasi ya Mas Faiz hari ini. Artinya seperti pesannya Prof Musa hari ini teman-teman, kita ketika mau mendirikan sebuah bisnis, kita juga harus mampu bersinergi dengan orang lain, membangun sistem dan jangan pernah takut dan jangan terlena dengan satu hal yang menurut kita saat ini baik. Mungkin Mas Faiz saat ini dia terlena menjadi seorang pelatih pendiklat gitu ya, sampai lupa dengan tugas utamanya adalah untuk meneruskan bisnis turun-temurun Prams Batik yang sudah diwariskan atau privilege dari orang tuanya begitu, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat podcast kita hari ini teman-teman. Jangan lupa juga ya Prof Musa dan Mas Faiz untuk dibantu di-share sebanyak-banyaknya channel YouTube Musa Asari, dibantu untuk subscribe sebanyak-banyaknya ya, di-share ke teman-teman semua, beri komentar yang positif supaya channel Musa Asari semakin jaya dan semakin berkembang. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cantik. Salam canting. Oke, terima kasih Prof Musa. Yuk. Sehat selalu, Prof.